Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pemirsa Majelis Tabligh Televisi dan juga pendengar radio Purnama Sidi di mana saja berada. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pengajian di majelis yang mulia ini. Sebagaimana telah disampaikan, jika kita berbicara tentang kualitas dan kuantitas, kualitas dan kuantitas itu artinya kita bicara pada masalah barang ataupun orang. Sebagaimanapun banyaknya suatu buih di lautan, namun buih itu tidak pernah mempunyai nilai apapun, tidak punya bobot sama sekali. Berbeda dengan halnya walaupun satu buah kerikil yang berbentuk batu mulia, walaupun kecil dia memiliki nilai, memiliki harga dan memiliki makna jika kita berpikir mengenai kualitas dan kuantitas. Justru seberapa banyaknya buih tidak ada gunanya, dan sedikit kuantitas tapi memiliki kualitas yang cukup baik, yaitu batu logam mulia memiliki arti dan makna. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan umat ini, umat Islam. Jika umat ini yang konon di Indonesia ini mayoritas, hampir 85% penduduk Indonesia beragama Islam, secara kuantitas unggul dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Namun secara kualitas dipertanyakan. Terbukti umat ini yang mayoritas menjadi minoritas di semua bidang kehidupan. Kekuatan mayoritas tidak ditentukan oleh jumlah, namun kualitas sangat menentukan. Sedikit, tapi dia berkualitas, mampu menjadi pionir di depan untuk menguasai sendi-sendi pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Walaupun dari masing-masing keduanya ada kebaikan di dalamnya. Yang menjadi persoalan umat Islam di Indonesia yang mayoritas kononnya secara kualitas sangat rendah ini. Kalau kita memahami hadis ini, tentunya orang-orang yang dicintai oleh Allah, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat dan tangguh. Kuat tidak hanya jasmani dan rohaninya, dan kuat dari segala bidang. Mukmin yang dicintai Allah, mukmin yang kuat jasmani dan rohani, dan kuat yang lainnya. Sesungguhnya ajaran Islam itu ada 3 pokok yang besar. Di antaranya adalah akidah, ibadah, dan muamalah.
Maka sebagai mukmin yang kuat, dia harus kuat dari 3 hal tersebut, yaitu kuat akidah, kuat ibadah, dan kuat muamalah. Mukmin yang kuat akidahnya adalah keimanannya tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas mukmin di dalam akidah, seberapa jauh dia memurnikan keyakinannya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya, tiada Tuhan yang lain yang patut disembah. Jika seorang mukmin dapat membersihkan keimanannya dari kesyirikan, insya Allah dia menjadi mukmin yang kuat. Kalau dia dapat mampu membersihkan keimanannya, otomatis ketakwaannya akan meningkat dan begitu juga ibadahnya akan semakin kuat. Karena ibadah ditunjang oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mukmin diharapkan kuat di dalam akidah. Setelah dia memiliki keimanan dan ketakwaan dan kuat beribadah, maka kuat juga dia dalam muamalah. Apa itu muamalah dalam hal ini? Yaitu ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan pertahanan. Seorang mukmin haruslah dia memiliki kekuatan ekonomi. Karena apa? Karena ibadah yang disyariatkan oleh kaum muslimin seperti zakat, sedekah, infak, bahkan pergi haji membutuhkan sekian banyak materi yang digunakan dalam beribadah itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Ini artinya apa? Mukmin dituntut untuk menjadi mukmin yang kaya. Ketangguhan ekonomi sangat menentukan di dalam menjalani nilai-nilai kehidupan di dunia ini. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufr. Ya Allah, aku berlindung dari kemiskinan dan kekufuran. Miskin binti kufur, kufur binti kafir. Banyak orang yang kesulitan ekonominya, bisa saja dia terjebak di dalam kekufuran dan berakhir pada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya, Muslim harus mempunyai kekuatan sosial. Dalam hal ini membangun hablum minan nas, membangun persaudaraan antara sesama Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Al-mu'minu ahul muslim, al-muslimu ahul muslim. Sesama muslim adalah bersaudara. Dia diibaratkan bagai tubuh yang satu. Jika anggota tubuh yang satu, maka jika sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Kekuatan sosial kaum muslimin ditentukan seberapa kuatnya dia menjalinkan ukhuwah kepada saudaranya dan juga menjalin hubungan baik di luar orang-orang di sekitarnya, yaitu orang-orang di luar Islam. Kemudian kekuatan membangun budaya, bahwa Muslim harus kuat dalam budaya. Dia harus menguasai ilmu dan teknologi.
Muslim yang kuat adalah Muslim yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mampu melaksanakan kiprah hidupnya sebagai anggota masyarakat maupun secara pribadi maupun dan umumnya berbangsa dan bernegara. Jika kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun menerima wahyu, artinya Rasulullah belajar selama 23 tahun itu. Jika kita sebagai umatnya dan mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar 23 tahun, pasti gelar kita profesor. SD 6 tahun, pendidikan pertama, menengah, dan atas 6 tahun, 12 tahun, sarjana 4 tahun, 16 tahun, S2 2 tahun, 18 tahun, gelar doktor 2 tahun atau 3 tahun. Berarti 20 tahun ditambah 3 tahun lagi, gelar pasti profesor. Jika kita mengikuti apa yang disarankan Rasulullah SAW, insya Allah kaum muslimin menjadi kekuatan masyarakat yang tangguh karena memiliki kekuatan ilmu dan teknologi. Kemudian kekuatan sosial politik, kekuatan politik. Namun kebanyakan muslim di bidang politik ini tidak menyadari bahwa politik itu sesungguhnya sebagai syariat Islam. Sebagai syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Bisa kita lihat, bisa kita baca di dalam Al-Quran, kita kaji banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat ini untuk menjalankan politik. Pada dasarnya partai politik yang ada sekarang ini memilih calon pemimpin dan menyodorkannya kepada masyarakat untuk dipilih. Dan juga partai politik yang ada juga dia menjaring calon-calon sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat disodorkan calonnya untuk dipilih. Maka jika umat ini menjauhkan politik, sama saja dia tidak melaksanakan syariat Islam yang ada. Maka dari itu, seperti di dalam Al-Quran, Wadallahu alladzina amanu minkum wa amilu sholihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah mengangkat dan menjadikan pemimpin dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya pemimpin itu berasal dari orang-orang yang mempunyai ilmu dan memahami Quran dan Sunnah. Artinya pemimpin itu harus pintar dan benar. Pintar dia menguasai ilmu dan teknologi. Artinya dia berpendidikan formal yang cukup tinggi dan benarnya memahami Quran dan Sunnah. Itulah yang dimaksudkan. Umat ini harus kuat akidah, ibadah, dan muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahiju Yahudi wan Nasara auliya. Al-Maidah 51 juga menekankan, ini juga ayat politik. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kamu memilih Nasrani Yahudi menjadi pemimpinmu. Karena masing-masing mereka memimpin kelompoknya. Dan juga di dalam surat Al-Maidah juga sama. Janganlah engkau mengangkat bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi orang yang di depan jika dia cenderung pada kekufuran dibanding daripada keimanan. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, itulah mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabu ilallah minal mu'minid. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kuatkanlah diri kita menjadi sosok mukmin yang kuat dan tangguh. Demikian
jamaah pengajian ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.